Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, menjulang megah dan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Inilah Gunung Ciremai. Nama Ciremai diyakini berasal dari buah ciremai yang dahulu banyak tumbuh di kawasan. Dari gunung ini, mata air mengalir tanpa henti, menghidupi sungai, sawah, ladang, dan jutaan harapan manusia dari generasi ke generasi. Halo, selamat pagi semuanya. Welcome to my vlog. Hari ini kita pergi mendaki online ke Gunung Ciremai, yaitu atap Jawa Barat, yang aku udah janji sama kalian kalau misalnya kita pada tahun ini akan hajar-hajar atap-atap. Kemarin kita ke atap Jawa Tengah, sekarang kita ke atap Jawa Barat. Nggak nanggung-nanggung atap Jawa Baratnya, kita jajal rute baru, yaitu Sadarehe, yang katanya jalurnya para sultan. Jadi ini kita lagi cek kesehatan dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti keseruannya terus. Selamat mendaki online. Bye-bye. Kata orang, gunung itu harus siap mental dan fisik. Tapi perempuan, tambah satu lagi, lip balm sama alis on point. Setelah udah siap semuanya, kita lanjut makan pagi. Sarapan wajib, guys. Guys, kita lagi ini ya, kita lagi cek kesehatan ya di sini. Jadi kita cek tensi dan segala macam. Dan kita make terus buat kita tuh sehat. Oke, silakan PPU. Iya, sambil-sambil. Enggak, siapa ini deh? Sri Hari yang notat gitu ya. Berapa tahun deh? Dari mana? Kayaknya bapaknya Nancy udah 1.000 orang. Jadi kayak udah oke, bagus. Oke. Berdoa dulu guys. Berangkat selamat, pulang selamat. Ciremai, cepat. Hai guys, kita akan naik pickup. Di sini kita pickupnya bayar sekitar 60.000. Itu udah PP. Jadi buat kalian yang mengatakan ini mahal, jadi aku ini 60.000 itu udah PP. Jadi satu berangkatnya 30.000. Itu barang-barang. Ini dia pickup kita. Ciremai via Sadarehe. Jadi guys, kita pakai pickup. Seru banget. Di sini banyak tempat makan seblak, tahu? Sebenarnya khasnya Majalengka apa sih? Khasnya Majalengka apa sih? Kalian tahu nggak sih? Coba komen dong orang Majalengka. Gila, keren banget, lucu banget. Kita baru kali ini. Biasanya kita pakai ojek gunung ya guys. Ini kita pakai pickup gunung. Seru banget, jalanan mulai naik, udara sudah terasa lebih sejuk dan pemandangan pelan-pelan berubah. Kita start dari 600 sekian mdpl, sekarang udah 1000 mdpl, jadi kita naik sekitar 400 mdpl, naik pakai pickup. Lumayan juga jalurnya, batu-batu. Kayaknya kalau misalnya nggak pakai pickup kita lama ya, 2-3 jaman lah kayaknya ini. Soalnya emang panas. Terus naik. Tadi kita start jam 8:30, kita naik pickup. Ini kita jam 9.15, belum sampai di pos rimba Gunung Ciremai via Sadarehe. Kelihatan puncaknya. Wah, perjalanan
perjalanan terasa lebih menyenangkan. Kita melewati hamparan sawah di kanan kiri jalan, bikin perjalanan tenang banget, santai banget. Ditambah senda gurau tim yang membuat pendakian ini bukan menjadi pendakian yang biasa. Hai. Kita udah sampai di pos rimba, pintu rimba Ciremai via Sadarehe. Lumayan tahu jalannya kayak begini nih. Kita harus pakai pickupnya seperti ini. Mantap, cocok, keren. Tadi di view ada yang bagus banget. Nanti aku bakalan share ke kalian. Itu tebu kan? Coba gitu. Ambilin ya. Sampainya di lereng Ciremai, suasananya beda, lebih tenang, adem, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Wuhui. Oke, kita setelah di pintu rimba, kita akan naik di jalur. Infonya sih jalurnya kelihatan ya teman-teman. Tapi kita tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita start mendaki siang, cukup siang ini jam 10. Estimasi pendakian 7 jam. 7 jam kan? 7 jam. Ya mungkin 10 tambah 7 berapa? Hitung aja sendiri. Kalau begini mah nggak bisa ngitung. Doain kita ya teman-teman. Kita bakalan review. Ini adalah The Honest Review jalur Sadarehe, Ciremai via Sadarehe, yang dikenal menjadi jalur termahal. Sebenarnya kalau termahal itu karena dia udah kayak paketan gitu loh teman-teman. Kayak udah all include dari Simaksi, dari apa namanya, dari angkot gitu. Jadi ya itu yang kayak kelihatannya tuh kayak gede. Tapi sebenarnya dalam pendakian tuh kan kita juga ini ya, bayar ojek, bayar Simaksi, bayar ini, bayar itu gitu. Sama aja sih. Cuman ini kelihatan gede aja. Tuh. Oke. Dari pos 1 langsung dihajar naik. Kata porter kita di jalur di pos 1 itu adalah jalur yang membantai mental abis. Iya sih, langsung bener-bener nanjak bos, tanpa ampun bos, mantap bos, wow. Tapi tadi tuh sempat di pos 1 agak terbuka panas, tapi ini alhamdulillah teduh karena udah masuk hutan. Dan karena semalam hujan ya, jadinya kayak lembab, enak sih. Semoga badan langsung bisa adaptasi ya, karena tadi lumayan ngos-ngosan banget pas di pos 1 karena langsung naik. Dan juga kayaknya aku salah kostum aku ini terlalu panas, tapi untungnya aku selalu bawa es batu sih. Buat kalian yang mau naik ke jalur Sadarehe, kayaknya kalian harus pakai baju yang tipis aja deh, karena bener-bener panas. Mantap. Lanjut terus ya. Ini ada tambang teman-teman. Nah, memang jalurnya naik coy. Mantap coy. Jalurnya naik coy. Muka aku udah nggak aut-autan, panas pol. Wah, ternyata banjir dari pos 1. Sebelum pos 1 mah pintu rimba udah banjir. Oh, gila. Hey, kita udah sampai di pos 1. Pos 1. Pos 1. Pos 1. Pos 1. Pos 1 guys. Pos 1 guys. Akhirnya.
treknya lumayan. Di situ ada kayak shelter. Shelter. Nggak basah, Rit, no. Mantap. Kita udah sampai di pos 1 Lawang Gede. Kita dengan jarak 1 kilo 25 meter, 250 meter, 1,25 dengan 46 menit dari pos Rimba sampai dengan pos 1. Jadi lumayan ya teman-teman, sekilo sih. Kayaknya jalur-jalur Ciremai Via Sadarehe ini emang kayak sekiloan deh. Nggak tahu deh. Tapi so far sih aman. Jangan lupa nanti kita makan daging. Nggak ada ya makan mie, nggak ada. Oke? Stay tune terus. Pendakian kali ini kami memilih jalur Sadarehe. Jalur yang sunyi, jarang dilalui, dan penuh cerita. Bukan jalur yang populer, tapi justru di sini kami belajar menikmati Ciremai yang sesungguhnya. Langkah pertama langsung disambut hutan rapat dan jalur yang sangat alami. Tak banyak suara manusia di sini, hanya suara alam yang bicara lewat angin dan dedaunan. Di Ciremai Via Sadarehe ini sebenarnya kalau dilihat ya, kontur tanahnya kayak mirip-mirip Gunung Gede, Via Putri. Ya Gunung Gede lah ya. Ya mungkin karena masih sama Jawa Barat kali ya. Tapi lihat, tidak ada bonus yang kekal. Setelah itu full nanjak bro, mantap bro. Nanjak bro, nanjak. Oke, jalur Sadarehe menurut aku jalur yang terrandom. Kenapa? Karena tuh kayak kita tuh naik loh, tapi masih banyak kayak kita tuh harus turun lembah gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak nggak yang naik gitu, nggak. Tapi kita ada turunnya, ada landainya. Ini mah sama aja pulang pergi ntar nanjak juga tahu. Ya sebenarnya enak sih pas berangkat ya, ada turunan yang oke lah, biar bisa nurusin kaki gitu ya, sama nurunin heart rate gitu. Tapi sama aja, nanti pas kita pulang juga pasti turunannya jadi naik. Tuh lihat, turun kan? Ini kita lagi naik loh ini, tapi turun. Nggak tahu deh. Keren. Stay tune terus ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kalian mau tahu jalurnya? Tuh. Tuh. Ini kita baru mau menuju ke pos 2 dari pos 1 ya. Jadi ini teh mantep pisan cenah. Mantep pisan, mantep. Ini nggak salah sih kita bela-belain jam 1 pagi buat ke pasar beli daging sapi, karena kita harus makan daging. Nih ketemu sama pendaki. Coba kata-kata hari ini ternyata kenapa aku naik gunung. Oh my god, nggak jadi deh, nggak jadi semangat kan kalian. Emang lihat jalurnya akar-akar, tapi the moment of truth ya, aku sangat takjub dengan Ciremai Via Sadarehe ini. Mungkin karena jalur baru, satu. Yang kedua, tidak banyak orang yang mendaki gunung ini. Saat ini kita di hari Sabtu dan yang daki itu cuman 150 orang aja. Dan itu dikit loh. Di setara gunung yang gede gini, 150 tuh dikit di jalur Sadarehe ya. Dan
Aku nggak nemu sampah sama sekali. Nggak nemu sampah. Keren. Good job. Semoga di tahun-tahun selanjutnya Ciremai Via Sadarehe tetap seperti ini. Bersih. Tidak ada sampah sama sekali. Lihat. Bersih. Bersih banget. Yay. Pos 2. Wow. Ini karena mungkin kita startnya dari MDPL rendah kali ya. Jalur Sadarehe nggak bisa dianggap enteng guys. Kita udah sampai di pos 2. Yeay. Hey. Pos 2. Tegal Jamuju 1712 MDPL. Hai guys, kita udah selesai di pos 2. Kita lanjut naik ke pos 3. Rencana nanti pos 3 kita makan di sana. Kita istirahat yang paling lama di pos 3, tapi jangan lama-lama karena takut heart rate-nya turun banget. Jadi nanti kita ngos-ngosan lagi. Rencana kita ngecamp di pos 8 Kawah Burung. Terus kalian lihat kalau di pendakian sebelumnya kan aku bicara tentang pohon-pohon yang bisa jadi penyelamat makanan ya, kayak popohan gitu kan. Di Gunung Ciremai ini aku menemukan pohon tumbuhan yang ini bisa jadi penyelamat kalian dalam saat terjadi sesuatu. Namanya ini begonia nggak sih? Tapi nggak tahu deh bener apa enggak. Ini setahu aku namanya apa ya? Ini yang asam itu nggak sih? Yang rasanya asam batangnya. What? Kang, mau nanya dong. Ini tanaman ini yang bisa jadi penyelamat ya sih? Yang oh, bukan ya. Namanya apa yang asam? Ya, begonia. Di sini ada nggak sih? Jarang ya. Karena kurang lembab kali ya. Oh, ternyata salah, Beb. Itu bukan begonia. Salah. Sombong amat. Oh iya, begonia lebih bulat. Tapi mirip. Dia kayak asam gitu. Itu bisa buat kalian kalau misalnya ada kurang air gitu, bisa jadi cadangan lah ya. Gitu. Buat kalian yang naik gunung tuh, kalian juga harus tahu tanaman-tanaman yang bisa dimakan apa enggak. Karena itu berguna banget tau. Mana sih itu? Lihat. Mantap. Pegal. Di Gunung Sadarehe ini mengajarkan kami untuk lebih waspada. Jalur tak selalu jelas, tanjakan datang tiba-tiba. Tapi justru disinilah rasa kebersamaan dan fokus benar-benar diuji. Jalur ini memang sunyi banget, tapi bukan berarti sepi. Ia memiliki ruang untuk mendengar nafas sendiri dan pikiran yang selama ini terlalu bising. Sama kayak jalur ini. Naik pol. Akhirnya kita pos 3 di jam 12.46. Kita udah sampai di pos 3. Mantap. Wow, ramai sekali. Gila. Gue ditinggal Icot. Parah, Icot mah ninggalin. Wow. Nih, gue ditinggalin sama Ican. Gila tuh banget ya anjir. Pos 3 Kayu Manis. Di sini banyak
pohon kayu manis, tapi nggak tahu yang mana. Makan dulu ya. Lapar banget. Anjay, lapar banget parah. Labrut. Guys, kita udah selesai makan. Kita relax dulu ya di sini, tapi jangan lama-lama karena dingin ternyata di sini, guys. Relax dulu, minum kopi, minum anget. Habis itu kita lanjut lagi. Katanya pos 3 ke 4 enak ya? Yang dekat. Yang nggak enak itu dari pos 6 sampai pos 7, 8. Dan kita akan camp di pos 8, teman-teman. Jadi doakan kita ya. Stay tune terus ya. Kalian harus nonton vlog ini karena vlog ini kayaknya bakalan banyak gimmick dah. Karena udah ada yang mengeluh. Halo guys, ini kan kita ke pos 3 kayu manis ya. Ternyata di sini tuh ada pohon kayu manis, makanya kenapa namain dengan kayu manis. Ini kayu manisnya. Tapi jangan dicoba langsung ya. Serem soalnya kalau dicoba langsung. Bagi para penjilat, silahkan jilat ini. Ya, silahkan jilat ini aja. Oke. Kita sudah makan, sudah istirahat, sudah lumayan lah perut terisi. Kita lanjut dari pos 3 ke pos 4. Infonya sih bentar, pos 3 ke pos 4 tuh nggak terlalu lama lah. Yang nanjak itu dari pos 5, 6, 7, 8. Nggak apa-apa, semangat. Kita akan masak daging di atas ya. Mantul. Oke. Ini baru kita udah mulai agak terbuka. Tadinya kan rumput banget hutannya. Jalur Ciremai Via Sadarehe ini termasuk jalur yang kering. Tidak ada mata air sama sekali. Jadi kalian harus manage air, jangan sampai kalian kekurangan air. Logistik juga sih. Aku dari tadi tuh mikirin cukup nggak ya logistiknya. Kayaknya sih cukup sih. Semoga cukup ya. Stay tune terus. Dan ada garis pembatas karena kanan kiri itu udah jurang. Jadi buat kalian stay hati-hati, be careful, stay fokus, karena kalau kepleset lumayan ya bun. Oke. Yay, akhirnya kita sampai di pos 4. Kita sampai pos 4. Ini adalah pos yang aku jelaskan di awal. Daya tarik dari Ciremai Via Sadarehe ini adalah di pos 4 yang namanya lucu. Namanya adalah Pengorbanan Cinta. Yeay, Pengorbanan Cinta. Pengorbanan cinta. Aku udah cari tahu apa itu pengorbanan cintanya. Apa tuh? Kalian penasaran nggak? Penasaran? Stay tune terus. Halo guys, kita udah sampai di pos 5. Pos 5 tepatnya di belakang situ. Dari pos 4 ke 5 nggak bisa dianggap enteng guys. Nanjak terus tanpa bonus. Masya Allah, keren banget. Mantap, keren sekali. Mantul. Kami rombongan udah silent treatment semuanya. Udah nggak ngobrol satu sama lain, tau nggak? Wow, ini lebih
impresif. Pas emang buyut ketuk. Kak, mau kemana? Sedih banget ya. Kita udah sampai di pos 6. Di pos 6 kita tadi rehat sebentar. Pos 6 urip. Kita rehat sebentar. Kita meeting buat apa namanya, menentukan kita stop di 6 atau kita lanjut ke 6. Lanjut dari 6 gitu maksudnya, lanjut ke 8 gitu. Estimasi dari ini kita masih 3 jaman lagi untuk kita naik sampai dengan pos 8, dan kita memutuskan oke, kita naik sampai pos 8 pelan-pelan aja. Tapi bebannya Kak Meta udah disebar, jadi udah harusnya aman. Sebenarnya buat kalian yang kesini ya, trek tercapai itu 4/5. Wow, mantap. Itu keren banget sih treknya. Lihatin terus ya. Doain kita selalu happy, selamat, dan pendakian ini menjadi pendakian yang good. Bye. Kata orang, di pos 4 itu banyak banget cerita-cerita tentang penculikan. Tapi kalau ditelusur, ternyata konon di titik ini jalur mulai sepi, tanjakannya panjang dan badan udah mulai capek. Di kondisi kayak gini, banyak orang-orang mulai berpikir ulang, pengen pulang. Lihat aja sendiri, treknya nanjak abis. Gila. Buat kalian yang mau ke Ciremai via Sadarehe, bener-bener kalian harus ekstra fisik sih. Gila, keren banget ini. Ekstra fisik sekali. Nggak bisa kalau kalian nggak fisik. Wow, mantap. Wow, good. Aku kelaparan. Aku lapar banget. Padahal tadi di pos 3 udah makan. Aku di pos 5 udah kelaparan lagi. Aku cuman bisa ngemil kurma doang. Parah. Masya Allah. Akhirnya kita sampai di pos 7. Wah, ya Allah. Masya Allah. Dan kayaknya view mahalnya itu karena Edelweissnya sih. Edelweissnya tuh keren banget, parah. Nanti aku spill. Edelweissnya tuh full banget. Wow. Pos 7. Pos 7. Tanjakan cita-cita melehoi. Aduh, melehoi parah. Tanjakan cita-cita. Hai guys, kita udah di 7, kita rehat. Terus kita naik lagi dan
kita sampai di Taman Edelweiss dan Edelweissnya mekar. Wow, kayaknya sih ini end season sih, tapi masih kebagian sedikit lah. Oke lah, mantap. Tapi naiknya melehoi juga, sama naiknya melehoi juga. Taman Edelweiss. Sadarehe bukan jalur untuk pamer kuat, tapi tempat di mana banyak orang belajar merendah. Langkah terasa panjang, tanjakan seperti tak berujung. Di antara lelah dan ragu, Ciremai mengajarkan arti bertahan. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap melangkah meski ingin berhenti. Taman Edelweiss, dia cantik ya. Emang sih cantik banget Edelweissnya. Kita end of season, tapi masih cantik. Tapi jalurnya, aku lapar banget. Jalurnya susah buat ngevlog, jadi aku baru bisa ngevlog nih. Gelap kan jalurnya. Ini udah jam 5:30. Kayaknya harusnya udah sampai di Kawah Burung ya. Tadi udah sampai Kawah Burung. Alhamdulillah, teman, udah kelihatan Kawah Burungnya, udah kelihatan di depan mata. Wow, keren. Dan di sana itu landscape Gunung Ciremai via Sadarehe. Jadi cuman di sini doang Gunung Ciremai, jalur Ciremai yang kita bisa lihat bentuknya, bentuk gunungnya gitu. Oh my god, susah ya. Kawah Burung, finally we arrived to Kawah Burung, pos 8. Kawah Burung. Oh, aku hampir gila di tengah-tengah situ. Aku hampir gila. Wow. Wah, landscape Gunung Ciremai. Oke, kita beres-beres dulu. Jujur aku kebelet pipis dari jam berapa tadi. Oke, terima kasih. Besok kita summit mungkin jam 4. Jadi saksikan terus keseruan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye. Dadah. Dan akhirnya di atas sini semua lelah terbayar. Lautan awan langit luas dan rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mari kita masak-masak. Let's go. Hai guys, kita lagi masak-masak. Hari ini menunya spesial banget karena semua daging sapi. Dari bulgogi sapi, sop kaldu sapi, sama bawang jagung. Bawang jagungnya dimasakin sama porter aku yang paling ganteng. Coba senyum. Senyum. Kalau senyum mah. Masuk YouTube loh ini. Masuk YouTube loh, Kang. Masuk YouTube. Demi Kang. Ayo Kang, senyum Kang. sama kayak dulu temen saya pas naik tadi sebenarnya. Kayak gitu. Kalau kemalaman dari masuk ke angin. Ya ampun. Nggak ada pagarnya. Pokoknya nggak ada lagi yang namanya sop bakso, nggak ada. Apalagi mie rebus. Aduh. Bukan main. Kita punya slogan kan? Ayo, kita punya slogan. Yo, 1, 2, 3. Mie. Mana main? Daging dong. Tuh lihat. Mantap kan? Besok gue bawa spaghetti. Selamat malam teman-teman. Kita makan. Hari ini kita makan sama bulgogi, ada dadar jagung, sama ada kuah bakso pakai kaldu daging. Jadi benar-benar kita all protein banget buat besok summit. Biar
biar summitnya kuat ya. Baru gitu? Biar summitnya kuat, tidak melehoi, dan happy ya gak sih? Iya. Ya. Oke, baik-baik kita makan dulu ya guys. Dadah. Lanjut bobok dulu dan persiapan summit ya guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bebs. Kita udah bangun. Hari ini kita bangun agak telat karena anginnya gede banget, guys. Pak asli parah, kita di pos 8 kalau Gunung Ciremai Via Sadarehe. Anginnya gede banget. Ini kita persiapan buat summit. Doain kita buat selalu happy dan kita melihat keindahan alam yang sangat luar biasa. Betul begitu, guys? Betul sekali. Oke, bye-bye. See you in the top. Wah. Oke, summit dimulai. Jalur Sadarehe masih sepi banget, dingin dan gelap. Jalan kita pelan-pelan, nafas kita jaga. Langkah jangan dipaksa. Tanjakannya itu woi, panjang. Jadi sesekali berhenti itu wajar. Gak banyak ngobrol kita, fokus sama jalan Jalannya masing-masing. sempit. Jadi maaf ya kalau nggak bisa filming buat kalian. Tapi nanti kalau ada part-part pasti aku bakal filming ya. Di puncak ini isinya edelweiss semua. Edelweiss semua. Keren banget. Kalian tahu POV kawah burung yang dilihat dari puncak? Lihat. Secantik itu guys. Lanjut terus guys. Semangat guys. BTW, aku dipanggil bapak tadi. Emang aku semaskulin itu ya? Bapak. Oh my god. Mau lihat jalurnya nggak? Aku liatin ya. Nggak muntah, bre. Apa itu muntah? Yang pasir-pasir itu di mana? Di atas. Abis itu lantai kan? Kak habis ngapain kak? Bang udah. Bentar ya. Sadarehe bukan sekedar jalur, ia adalah ujian kesabaran yang panjang. Setiap langkah terasa berat, setiap nafas adalah janji untuk tidak menyerah. Ciremai mengajarkan kami satu hal, yang kuat bukan yang cepat, tapi yang bertahan sampai puncak. Akhirnya udah sampai kita di puncak Ciremai via Trisakti Sadarehe. Keren. Mantap. Cerah, 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 cerah dan cerah. Cerah guys. Treknya nggak bisa dianggap enteng, ya. Jadi kita ketemu trek pasir. Nanjak tapi pasir gimana sih, bos? Oh my god, bos. Latihan untuk kerinjani kayaknya. Iya, ini adalah latihan buat kerinjani. Buat kalian yang mau ke Trisakti Sadarehe, Ciremai, harus latihan fisik ya. Kalau nggak melehoy kalian. Sumpah kecapean nanti kalian. Tapi kita bangga kita bisa ngecamp di pos 8.
baby aku. Kita udah selesai menikmati puncak Trisakti Sadarehe, puncak Ciremai. Anginnya sumpah kencang banget guys. Kalian harus ekstra hati-hati di sini. Soalnya di sini banyak jurang. Dan apa namanya, nggak mungkin kan kalau misalnya kalian jatuh. Jangan ya. Nanti kita sedih. Cukup sekian video dari aku. Aku udah share ke kalian kalau via Sadarehe itu mahalnya tuh apa. Lihat aja ya di video ini. Memang keren banget sih, dari pos 8 sampai puncak itu full edelweiss dan mantep banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye. Selamat datang di pendakian selanjutnya. Bye bye. Biasa dah lehe. Nangis dulu. Masih nagih nggak 3.000?